15 TKP 1 menampilkan Cindelaras. Dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raden Putra yang tinggal bersama ratu di kerajaan Jenggala. Raden Putra memiliki begitu banyak ayam jantan yang dirawat dengan baik dan siap bertarung dengan ayam jantan lainnya. Namun suatu hari selirnya merasa iri pada ratu sehingga ia menyusun rencana jahat untuk menjebaknya atas kejahatan. Kemudian ratu dibuang dari kerajaan ke dalam hutan dan ditinggalkan di dalam gubuk tempat ia melahirkan seorang anak bernama Cindela. Karena sangat ingin tahu siapa ayahnya dan mengapa ibunya dibuang dari kerajaan, Cindelaras memulai perjalanan ke kerajaan Jenggala dengan ayam jantannya. Dan cerita pun dimulai. Once upon a time lived a king named Raden Putra who lived with a queen in the Jenggala kingdom. Raden Putra had so many roosters he took good care of, ready to fight with the other roosters. But one day, the concubine was envious of the queen, so she hatched an evil plan to frame her for a crime. Then the queen was banished from the kingdom into a forest and left inside a hut where she gave birth to a kid named Cindelaras. Desperate to know who was his father and why his mother was banished from the kingdom, Cindelaras embarked on a journey to Jenggala kingdom with his rooster. And the story begins. Mari kita saksikan bersama pertunjukan Cindelaras dari 12 TKP 1. Alkisah dahulu kala terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh raja bernama Raden Putra. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Jenggala. Raden Putra adalah raja yang arif dan bijaksana. Raden Putra memiliki seorang permaisuri dan juga seorang sihir. Inilah sesuatu untuk dibawa kembali ke istana. Para penjual di sini sangat ramah dan juga baik. Mari kita bermain terlebih dahulu. Siapa tahu nanti ada barang yang permaisuri suka. Terlihat Raden Putra sangat menjaga dan menyayangi permaisuri. Sang permaisuri adalah wanita yang cantik parasnya dan lembut hatinya. Di sisi lain, sang selir yang memiliki sifat buruk selalu merasa iri hati dan dengki. Raden Putra mempunyai ayam yang banyak dan terawat dengan baik. Tetapi ia memiliki kemarahan buruk untuk mengadu ayamnya. Meski demikian, ayam jago Raden Putra adalah ayam yang terkuat dan belum pernah terkalahkan. Ayam-ayamku ini memang yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan ayam ini di Jenggala. Siapapun yang ingin mengadu ayamnya denganku, dia pasti akan pulang membawa ayamnya yang kalah. Hari demi hari berlalu, hingga pada akhirnya keinginan Raden Putra pun terkabulkan. Sang permaisuri sangat bahagia karena mendapati dirinya hamil. Raden Putra pun yang mengetahui tersebut segera menghampiri sang permaisuri. Aku sangat senang sekali setelah mendengarkan kabar jika kau telah hamil istriku. Anak kita tumbuh menjadi anak yang pandai seperti baik. Itu sudah pasti istriku. Anak ini akan menjadi anak paling hebat dalam sejarah Jenggala. Kau harus memperhatikan kesehatanmu dan juga calon anak kita. Sang selir yang saat itu akan menemui Raden Putra lantasnya terhenti ketika ia mendapati percakapan Raden Putra dengan sang permaisuri.
Pada saat itu juga sang Selir sudah tak bisa membendung amarahnya. Dia ingin sekali menyingkirkan permaisuri dari kerajaan. Bagaimanapun caranya, aku harus segera menyingkirkan wanita itu. Kalau ini dibiarkan, bisa saja aku yang tersisih dari kerajaan. Aku harus segera mengusir rencana sekarang. Sang Selir kemudian mencari tabak istana untuk membicarakan rencana jahatnya. Tapi gimana kau? Tapi aku berniat memikirkan si permaisuri itu. Kau harus membantu. Tenang, akan ada banyak macam yang menjadi imbalannya. Tunggu dulu, tapi itu sangat beresiko. Bisa saja Raden Putra langsung cerita padaku. Ada cara lain yang lebih baik. Berikan aku racun dan penawarnya lalu diminum. Dengan begitu aku akan terlihat sakit. Sang Selir kemudian kembali ke kamarnya dan meminum racun yang diberikan ratu. Sang Selir merasa sakit dan muncul penyakit aneh pada tubuhnya. Kakanda, tolong! Apa yang terjadi padamu? Ada apa ini? Aku tak tahu Kakanda. Setelah makan makanan dari permaisuri, tiba-tiba tubuhku jadi seperti ini. Sakit Kakanda. Tunggu sebentar, akan kupanggilkan tabib untuk memeriksa. Tabib? Apa yang terjadi, tabib? Apa? Racun? Siapa orang yang berani meracun? Permaisuri yang telah meracuniku. Aku sangat yakin dia pasti ingin menyingkirkanku dari sini. Dengan hasutan Sang Selir, semakin membuat Raden Putra yang awalnya ragu menjadi yakin bahwa sang permaisuri terlakunya. Dia tak habis pikir kenapa permaisuri sungguh tega sekali kepada Selirnya. Segera sang raja mencari permaisuri. Permaisuri! Permaisuri! Di mana kau? Permaisuri! Kau ada di mana? Kau sungguh perempuan yang tak punya hati. Tega sekali kau meracuni Selirku. Apa maksudmu Kakanda? Aku tak melakukan apapun. Kenapa aku difitnah ingin membunuh Selir? Jangan membelah seperti itu. Aku akan mengampunimu. Pati, cepat bawa perempuan ini pergi dari sini dan habisi dia. Dengarkan aku Kakanda. Aku tak melakukan apapun. Diam, Pati, cepat bawa pergi perempuan ini. Patih Jenggala tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa membawa sang permaisuri yang sedang hamil ke tengah hutan seperti yang diperintahkan pada mereka. Setelah permaisuri dibawa pergi oleh Patih, Selir segera meminum obat penawar dari sang Patih, sehingga tubuh Selir pulih seketika. Akhirnya tubuhku pulih kembali. Beberapa hari kemudian, Selir mendatangi rumah tabib. Ini untukmu Tabib, kau sudah bekerja dengan sangat baik. Mereka pun menikmati hasil dari rencana licik yang berjalan mulus. Sesampainya di hutan, Patih pun menjalankan perintah dari Raden Putra untuk melenyapkan permaisuri. Namun, ketika sang Patih menguluskan pedangnya, Tunggu Patih.
Permaisuri berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tak ingin Bayu di kandungannya menanggung hal yang tidak dia lakukan. Hingga sang pati tak tega, dia berlutut yang terus memohon ampun. Maafkan saya, saya tak tega berhubungan dengan permaisuri. Saya yakin ini semua disebabkan oleh ajudan dan sendiri. Telah memberi kesempatan anak ini pada yang berat. Saya akan membaca kedua yang ketiga telah dilakukan oleh Raja dan saya menurutnya. Semoga mereka yang mencelakai umat telah membiarkan kehidupan. Usai membuat bubuk untuk permaisuri tunggal, sang pati kemudian meninggalkan dan kembali ke kerajaan Jenggala, dan dia membawa jantung rusa sebagai ganti jantung permaisuri. Aku sangat percaya diri bahwa ini akan menjadi akhir dari segala kekacauan. Setelah sang patih menyerahkan jantung sebagai bukti, sang raja pun mempercayai bahwa sang permaisuri benar-benar telah datang. Waktu sulit berganti, permaisuri akhirnya melahirkan bayi dalam kandungannya. Bayi laki-laki itu kemudian diberi nama Jinggelaras. Beberapa tahun berlalu, Jinggelaras kini tumbuh menjadi seorang anak yang tampan dan cerdas. Setiap pagi, Jinggelaras membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan. Ketika sedang mencari kayu bakar, Jinggelaras melihat sebutir telur yang indah dan cukup besar. Karena Jinggelaras menyukai telur itu, akhirnya dia membawa pulang telur itu untuk dirawat. Di rumahnya, Jinggelaras dengan sabar merawat telur itu tanpa sepengetahuan ibunya. Setiap hari, Jinggelaras menjaga telur tersebut dengan baik. Ayam itu pun tumbuh menjadi anak kuat dan besar. Hingga pada suatu hari, Jinggelaras ingin memandikan ayamnya. Tiba-tiba, Jinggelaras pun melaporkan kejahatan ayam itu kepada ibu. Kenapa kau bertanya seperti itu, nak? Kau sudah bahagia tinggal bersama ibu. Kau tak perlu lagi mencari siapa ayahmu. Berbicara. Baik, Jinggelaras. Ibu akan menceritakan kepadamu siapa ayahmu dan mengapa kita tinggal di tengah hutan ini. Ibunda Jinggelaras pun menceritakan kisah dirinya kepada sang anak. Sang anak, balas dendam hanya akan menambah luka. Aku tahu, nak, tapi kesabaran adalah kekuatan. Jadilah anak yang baik dan jujur. Percayalah, kebaikan akan datang pada dunia. Jika itu sudah menjadi keputusanmu, maka pergilah dengan hati yang bersih. Jangan membawa amarah, tapi bawalah keberanian dan kejujuran, nak. Dengan berat hati, sang ibu mengizinkan Jinggelaras untuk pergi ke istana. Jinggelaras berangkat menuju ke Cerana Jenggala dan ditemani oleh ayam sakti. Hal ini merupakan perjalanan pertamanya meninggalkan rumah. Jinggelaras dan ayam pun berpetualang dalam proses itu.
Jinilaras yang menghadap itu segera mendekat dari pegunungan tersebut. Kenaan itu Jinilaras sikap terima. Dia dengan percaya diri menantang paman itu. Pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Jinilaras. Mereka yang awalnya meremehkan ayam Jinilaras menjadi sangat takjub dengan kekuatan ayam sakti itu. Setelah pertarungan dengan paman Yuda, Jinilaras berkelana dengan terus mengadu ayam sakti. Kabar kita Jinilaras pun kini didengar oleh Raden Putra. Tapi cepat kemari anak kecil itu. Aku ingin menantangnya untuk mengadu ayam miliknya melawan ayam kerajaan. Jinilaras pun tiba di kerajaan Jenggala. Sang raja terkejut meskipun ayamnya seperti anak hutan, namun dia memiliki tata krama layaknya seorang bangsawan. Hei anak kecil, mendengar ayammu sangat kuat. Aku ingin menantangmu melawan ayam jalku milikmu dengan ayam kerajaan. Apakah kamu bersedia? Tentu saja kau akan mendapatkan banyak harta dariku. Jika kau kalah, kau berikan ayammu itu padaku. Wah. Sangat menarik sekali. Sesungguhnya kau sangat percaya diri dengan ayammu itu. Baiklah kalau begitu, akan ku persiapkan arena tanding untuk ayam kita. Ayam Jinilaras dengan Raden Putra banyak rakyat berdatangan untuk menonton pertandingan. Para penonton bertaruh ayam kerajaan yang akan memenangkan pertandingan ini. Ayam terkuatku bisa kalah dengan mudah seperti itu. Aku akui, ayammu memang tangguh anak kecil. Kalau boleh tahu, siapa yang mau anak kecil? Apa? Ayam itu bisa bicara? Tidak mungkin. Ayam itu terus berkokok sambil menceritakan semuanya, termasuk kelicikan Selir dan tabib yang memerintah permaisuri. Mendengar semua itu, Raden Putra sangat marah kepada Selir dan tabib. Aku tak melakukan hal seperti itu. Ayam itu berbohong. Ayam itu pasti. Diam! Pati, cepat bawa pergi perempuan ini.
dan tabib ke dalam penjara, dan berilah hukuman yang setimpal pada mereka. Ampun, aku tak pernah tahu seperti itu. Setelah fakta kelicikan sang selir terkuak, sang raja sangat menyesal dan meminta maaf kepada permaisuri atas perlakuan dahulu terhadapnya. Aku minta maaf. Aku sudah menunggumu. Permaisuri dan Cinelaras yang sudah memaafkan kesalahan berputra pun akhirnya kembali ke kerajaan dan hidup di istana. Mereka pun menjalani hari-hari dengan bahagia. Sekian dari kami, kelas 12 di kampus. Terima kasih. Aplaus yang meriah. 12 TKP 1 Cinelaras. Silakan untuk wali kelas bisa mendampingi foto bersama. Selalu agak murah di aplikasi. Silakan kata-katanya kasih paham. Foto bersama dulu kembali ke atas. Silakan foto bersama dengan ibu wali kelas dan bapak ibu guru, dengan bapak Frida, bapak ibu guru produktif desain komunikasi visual. Silakan berbagi dokumentasi mengabadikan momen bersama 12 DKV 1. Pesan untuk kelas 12, properti dan ruangan diharapkan kembali seperti semula dalam keadaan bersih. Ya. Jadi untuk kelas 12 yang meminjam atau memakai atau menggunakan kelas meja dan peralatan dari sekolah untuk mengembalikan seperti semula. Pengumuman untuk kelas 10 hari ini ketarunaan dimulai pukul ya, sudah dijalani saja. Oke, sudah 3, 2, 1. Tiga,